Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-ayat sadaqallahu azim. Para hadirin hadirat, para sepuh ingkang kula hormati lan taati, wabil khusus padanipun Pak Haji Mardani, Pak Ketua RT RW, ibu-ibu sedaya ingkang rawuh di majelis yang insyaallah mubarak ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena tadi memang saya punya jadwal rutin tiap Jumat itu baca Dalail Khairat sama santri ijazah. Saya dapat 2 ijazah langsung dari Bashir Kudus Darul Falah Jekulo, yang satu lagi dapat dari Mufid Mas'ud dan Gus Hasil Alhamdulillah. Itu yang coba saya kutipkan tiap malam Jumat. Jadi saya dihubungi Mas Aris untuk pengajian. Jadi mohon maaf terlambat. Sebenarnya saya sudah ingin juga kalau sudah diundang ada acara di kampung itu kok kayaknya fardu ain. Nomor 1 saya wajib-wajib. Baik para ibu, bapak ibu sekalian yang Allah hormati, saya tadi di WA Mas Aris, ya karena beliau yang WA ya sudah sami'na wa ata'na gitu. Daripada ditegur beliau tuh mendingan ditegur presiden saja. Beliau minta ngajak saya untuk musyawarah, ini namanya musyawarah karena ada judulnya masalah jenazah. Ini pulau sudah paham ini maksudnya. Bapak Ibu, para hadirin yang sekalian yang saya hormati, saya cerita aja langsung terkait dengan tema ini. Sekaligus juga ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ini pendapat yang saya pahami selama ini. Monggo, bagaimana Bapak Ibu menerimanya, monggo. Jadi berangkat dari kasus terakhir kemarin, bukan kasus yang apa namanya kemarin, Allahumma yarham Pak Jumali itu sebenarnya sudah agak lama saya perasaan itu muskil itu apa artinya? Ada yang mengganjal di hati saya. Itu ada, ini kampung ganten wong alim kabeh, wong pinter ngaji kitab kabeh, nggone pondok pesantren, nggone kiai, nggone wong pinter, ada Ustaz Faizin, ada Ustaz Aris, itu wong pinter kabeh. Tapi ada apa? Makanya kalau musyawarah kalian bah kaum ya, diskusi dan bah kaum, ada Mas Jazim. Ya, pada prinsipnya begini. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kita kembali dulu kewajiban kita ketika ada saudara kita yang meninggal, kita sudah pahami dan ketahui ada 3 kifayah yang ditanggung kita sebagai warga atas meninggalnya saudara kita. Yang pertama, memandikan, nafani, sholati, dan nguburi. Keempat rangkaian ini merupakan kifayah yang menjadi satu kesatuan yang kalau tidak kita selesaikan maka itu mu'allaqatun, akan digantung beban kifayahnya kepada kita semua. Ya, jadi fardu kifayah itu harus dituntaskan. Kalau tidak dituntaskan maka itu bergantung. Ya, mu'allaqatun fi ala riqabina. Itu yang pertama. Makanya kewajiban kita
gerakan itu, memandikan, melatih dengan air kafan. Tertibnya sebenarnya sebelum disolati kita umumkan dulu hakul adaminya, ya, itu sebelum disolati kita umumkan dulu. Barangkali ada hakul adami, silakan berhubungan dengan keluarga. Jadi ketika disolati dia tidak punya beban hakul adami. Cuman kan tradisi yang berlangsung tidak ketika mau dikuburkan. Ya tidak apa-apa. Kalau bisa mengikuti yang tuntunannya begitu kalau bisa. Jadi umumkan di kalangan terdekat aja, selesai dimandikan, disampaikan kepada hadirin dan monggo. Nanti kan sudah ada yang menghubungi, itu sudah ada, tidak perlu dilunasi pada saat itu, tapi sudah ada komitmen akan dilunasi, itu sudah lepas hakul adaminya. Insya Allah seperti itu. Ya. Mungkin sudah ada komitmen, ahli waris akan melepaskan hukukul adaminya itu, dia sudah lepas. Dia disolati dalam kondisi yang bersih dari tanggungan hakul adami. Itu lebih baik. Yang kedua, setelah disolati baru kemudian dikuburkan. Nah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ini sahih karena yang meriwayatkan muttafaqun alaih. Jadi kedudukan hadis ini nomor 2 setelah Al-Quran. Kalau sudah disebut hadis, ada hadisun rawahun muttafaqun alaih. Imam Bukhari dalam Al-Jami'us Sahih dan Imam Muslim dalam Sahihul Muslim itu sudah meriwayatkan redaksi yang sama hadis ini. Dua hujjatul Islam dalam bidang hadis itu kalau sudah sama sepakat dalam satu riwayat itu disebut muttafaqun alaih. Kekuatan hukumnya itu satu tingkat di bawah Al-Quran. Kalau tidak percaya, artinya apa? Hadis itu sudah berlaku ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini sudah bisa dipastikan sabda Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, pengertian hadis itu kenapa ada tingkatan sahih? Sebenarnya menurut Imam Bukhari Muslim yang berlaku itu sahih dan dhaif. Ya, tapi Imam Tirmidzi memberikan kriteria antara sahih dan dhaif yang disebut dengan hasan. Ya, ditambah lagi ada sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, dhaif. Nah, itu untuk apa namanya? Memberi peluang pada hadis-hadis syawahid untuk bisa mengangkat derajat hadis yang semula dhaif, bisa jadi dengan banyak syawahid dia naik derajatnya ke hasan. Tapi itu istilah yang dimiliki Imam Tirmidzi, tidak ada dalam istilah Imam Bukhari Muslim. Ya, nah ini perbedaan. Tapi ketika sudah terdapat dalam kitab Al-Jami'us Sahih dan kitab Sahihul Muslim, maka itu kalau sudah biasanya ada diriwayatkan oleh Bukhari tapi tidak diriwayatkan oleh Muslim. Ada diriwayatkan oleh Muslim tapi tidak diriwayatkan oleh Bukhari. Nah ini diriwayatkan oleh dua-duanya, berarti tingkat kesahihannya sudah hampir sama dengan Al-Quran. Karena ini sudah wahyu. Muhammad sebagai Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Okay. Nah, ada sahih itu, ada hasan, ada dhaif. Itu tujuannya apa? Untuk memastikan kepada kita kalau hadis itu sahih, itu berarti dipastikan ini berasal dari Rasulullah. Nah, gitu ya. Ini Rasulullah. Sing jauh niki Rasulullah yang qaulan fi'lan atau takriran itu dari Rasulullah. Nah, kalau hasan itu bisa jadi Rasul, bisa jadi bukan Rasul. Makanya ada istilah hadis, ada istilah athar, ya, ada istilah apa lagi? Ada istilah hadis, ada istilah athar, terus satu lagi, khobar. Ya, kalau athar itu 50-50, bisa dia
Ini dalam kajian mustola ada yang membedakan, ada yang menganggap sama. Kalau yang membedakan, beda antara sunnah dengan hadis. Sunnah itu berlaku qoblal bi'tsah ila ba'dil bi'tsah. Sementara kalau sunnah ba'dal bi'tsah. Artinya apa? Omongan, takrir, perbuatan Rasulullah setelah Rasul di Gua Hira mendapatkan wahyu jadi nabi, itu disebut hadis. Tapi sebelum Rasulullah dapat SK Iqra itu masih Muhammad, bukan nabi, bukan rasul, maka itu disebut dengan sunnah. Jadi gelar Al-Amin itu adalah sunnah Rasul. Ya, kembali. Nah, ini sekedar itu mengingatkan mungkin para bapak ibu, kenapa ada istilah ini, ada istilah dhaif, ada istilah mardud misalnya, ya, dan banyak istilah yang terjadi di mustalahul hadis. Ini untuk menyampaikan kepada kita agar kita terselamatkan dari hadis Rasul man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan sampai saat kita berbicara qala Rasulullah tapi kita tidak tahu benar enggak ini Rasulullah yang berbicara. Saya ngomong menurut Pak Farjani misalnya. Tapi saya ngarang. Saya ngomong menurut Pak Jokowi. Orang Sofiullah kok ngomong menurut Jokowi tekoti. Kan harus ada sanadnya. Ya kan? Ini nggak nyambung. Kalau menurut Pak Aris mungkin ketemu bisa lah, wajar ya. Kok saya ngaku ketemu dengan Jokowi atau ketemu dengan Sultan misalnya. Menurut Sultan, misalnya. Ini misalnya. Kabar seperti itu harus jelas. Kalau kita tidak kedudukannya berbeda jauh, maka kita harus diperkuat dengan sanad. Sanad itu berarti saya dapat dari siapa berita ini. Bisa jadi ya, sanadnya Ali, bisa sanadnya Nazir. Ali itu misalnya saya ketemu sama Mensesnek Pratikno di Golf University di Jogja. Pak Pratikno ngomong kalau Pak Jokowi ngomong gitu. Ini berarti kan sanadnya pendek, dengan Pak Jokowi cuma satu orang langsung ke saya. Tapi ada yang panjang dari saya dengar dari Mas Aris dengar dari Mas Dhani, wah sampai terakhir dengar ke Pak Jokowi langsung menteri. Itu namanya sanadnya panjang. Ya. Nah, sanad itu juga bagian dari kekuatan agama kita. Nah, kembali pada persoalan itu hadis ini, jadi panjang ya. Jadi saya ingin masuk kepada hadis tentang tadi itu kewajiban kifayah kita terhadap perlakuan kita terhadap jenazah. Dari 4 itu maka Rasul mengingatkan kita asri'u bil janazah. Asri'u bil janazah. Fa in taku sholihatan fa khairun an tuqaddimunaha ilaihi. Fa in taku siwa dzalika. Rasul tidak mengatakan syarron tapi fa in taku siwa dzalika berarti ghairu sholih. Ya. Apa? Fa syarrun tad'unaha ala riqabikum. Hadis muttafaqun alaih. Kata Rasul apa? Asri'u, segerakanlah bil janazah, ya, untuk menguburkan jenazah. Fa in taku sholihatan, kalau jenazah ini jenazahnya orang soleh, ya, fa khairun, ya, an tuqaddimu, nah, maka itu baik bagi yang meninggal dan baik bagi yang punya tanggungan masyarakat. Antuqaddimunaha, untuk mendahulukan, mensegerakan ilahi mereka penguburan. Tapi fa in taku siwa dzalika, kalau ternyata jenazah itu bukan orang soleh, apa kata Allah? Fa syarrun tad'unaha ala riqab. Maka seharusnya kamu juga segera meletakkan itu artinya apa? Segera
agar kamu segera lepas beban-beban jenazah yang syarrun itu ala riqabikum. Artinya apa? Baik jenazah yang baik ataupun jenazah yang jelek, kita diwajibkan diperintahkan oleh Rasulullah untuk mensegerakan. Kalau jenazah itu baik, itu berarti kebaikan untuk jenazah dan kebaikan untuk kita. Kalau jenazah itu tidak baik, maka ketidakbaikan itu jangan lama-lama di pundak kita. Paham ya? Jangan lama-lama di pundak kita, disegerakan. Itu hadis ya, dua hadis. Cuma kita jangan saya ingin menegaskan apa kriteria jenazah soleh dan tidak soleh itu. Rasulullah sangat hati-hati, tidak menggunakan qobihun atau tapi siwadalik ya. Karena kalau kita itu sudah muslim dan pernah sholat, insya Allah yang penting kita husnul khotimah, itu jenazah itu pasti baik, tergolong soleh. Indikasinya apa? Satu, ada orang yang mau merawat jenazah. Tetangga-tetangga datang merawat, itu sudah indikasi jenazah ini orang soleh. Ya, ada yang mau datang. Kenapa? Orang mau datang merawat jenazah itu karena apa? Karena amal soleh dari jenazah itu. Yang bisa menarik orang datang itu karena amal soleh dia, bukan tuan rumahnya. Bukan tuan rumahnya. Makanya idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salasin shadaqatin jariyah. Amal-amal yang dilakukan oleh dia pada saat hidup, itulah yang menjadi bekal seberapa besar amalnya, seberapa besar magnet yang dia punya untuk menarik semakin banyak orang. Itu sudah indikator. Kita sudah bisa menyaksikan, sudah memproseskan bahwa jenazah ini orang soleh. Ya berbeda tingkatannya kan. Ada yang tingkatan sudah kelasnya aulia, itu kayak misalnya kita saksikan Allahumma yarham Gus Dur misalnya ya. Itu jenazahnya yang jalan. Jenazahnya yang jalan. Kenapa? Orang nggak bisa jalan. Allahumma yarham kok abah mertua saya juga, karena beliau thariqat itu ya. Masya Allah. Kita ini mau jalan nggak bisa, akhirnya jenazahnya yang jalan sendiri ke kuburan. Itu artinya apa? Daya magnet amal yang dilakukan oleh almarhum ketika dia hidup luar biasa. Sedekah jariyahnya. Sedekah jariyah itu jangan diartikan harus punya uang, tidak. Karena dalam diri kita ada amanah yang banyak. Allah memberi amanah kesehatan, ini juga harus kita sedekahkan. Allah memberikan kita kesehatan, ini juga modal yang Allah berikan kepada kita untuk kita sedekahkan. Ojo digawe turah-turah. Ayo kita sedekahkan kesehatan ini sebelum Allah ambil. Ambil wis legrek, asam urat kamu, apa mana itu? Penyakit wong tua yang betul kabeh. Sudah sempat sedekah jadinya kita. Ilmu yang Allah titipkan di dalam otak kita itu sedekahkan. Sedekah itu untuk kita amalkan, menggerakkan orang lain berbuat kebaikan. Itu namanya sedekah. Apa saja? Kita punya kesehatan, kita punya ilmu, kita punya keluarga. Itulah keluarga itu sudah apalagi. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ini masuk dalam kategori konteks sedekah itu ilmu yang bermanfaat. Yuntafa'. Jadi ilmunya yang bisa diambil manfaat, kita sedekahkan. Tidak perlu banyak ngaji-ngaji. Kakek ngaji malah tidak diamalkan, itu lebih parah. Insyaallah. Pinter kita tapi sholatnya tidak benar. Wah itu orang nomor 1 yang akan disiksa. Alhamdulillah. Kita tahu hak huruf alif, ajarkan alif ba. Tapi kalau kita ikhlas mengajarkan kepada orang dan orang itu mengamalkan apa yang kita ajarkan, itulah ilmu yang yuntafa dan itu menjadi jariyah bagi kita. Dan yang ketiga apa? Waladin sholihin yad'u lahu.
Waladin sholih yad'ulahu itu artinya apa? Anak mau ngeramut jenazah orang tuanya. Itu sudah berarti orang tuanya ini soleh. Gitu ya. Sudah sederhana sekali kita melihat 3 indikator ini. Pertama, kita lihat seberapa banyak orang datang. Ya, tapi nanti jangan dihitung ya. Nanti wah, waktu itu saya kadar sekian, wah itu waktu jangan, nggak usah dibanding-bandingkan. Artinya saya ingin mengatakan, kok ada orang yang datang mau ngeramut itu sudah soleh. Ya, kok ada orang datang ngeramut mau datang, itu berarti amal jariah dia itu mau memaksa hadir. Kayak saya misalnya, kalau tarikan amal itu malas dong. Saya di kamar bisa aja, orang kan nggak tahu kalau saya ada di rumah apa tidak, misalnya kan bisa jadi malas untuk hadir. Itu artinya tarikan mahningnya kurang kuat dari amal. Kenapa? Ketika orang itu sudah meninggal, semuanya oleh Allah dibukakan, dan amal itulah yang bekerja. Amal itulah yang menunjukkan kepada semua yang hidup siapa si mayit itu. Itu ya. Kalau dia baik akan dipersaksikan oleh orang banyak, dia orang baik. Nah, jadi kita harus menyaksikan, insya Allah kemarin itu almarhum itu husnul khotimah wa min ahlil jannah ya. Saya saksikan insya Allah itu masuk pola yang sholat banyak, kayak dibuat 3 soft. Kalau dalam hadis itu aqallu min arba'ina, ada 40, kalau bisa masuk level 40 orang yang nyolati sudah garansi surga itu. Kalau tidak kita siasati 9 orang 3 soft. Barangkali malaikat ada yang menyolati. Nah, bisa jadi ya, malaikat Allah itu luar biasa, karena kita tidak pernah tahu amal soleh apa yang mudawamah. Ini Bapak Ibu ya, yang namanya khaddam itu malaikat yang akan menemani kita. Khaddam itu bisa kita hasilkan, kita mohonkan kepada Allah dengan cara apa? Amal al-wa'in qalb. Bapak Ibu rajin baca Al-Quran tiap hari 1 lembar saja, tapi istiqomah, maka itu akan menjadi khaddam yang akan menjaga kita. Asalkan istiqomah. Istiqomah itu ukurannya apa? Ya bukan 10 hari, 20 hari ya. Terus ya paling tidak setahun. Itu kalau kita merasa punya hutang tidak melakukan, itu namanya berarti sudah melekat menjadi bagian dari kita. Apa saja, Bapak Ibu tidak harus sholat, tidak harus puasa, amal kebaikan apa saja, asalkan itu istiqomah, maka insya Allah akan menghasilkan khaddam yang akan menjaga kita. Khaddam itu artinya apa? Malaikat ya, yang akan mendampingi kita. Dari mana? Dari amal soleh kita ya. Makanya kita tawassul itu bil a'malis soleh ya. Bertawassul pada orang itu dengan amal solehnya, karena dia selama hidup sering dia beramal soleh, banyak menciptakan malaikat-malaikat yang mengelilingi dia, kita bertawassul. Nah gitu ya, jadi logikanya seperti itu. Nah kembali, asri'u bil janazah. Apa yang memang ada waktu yang dilarang oleh Rasulullah untuk kita menguburkan jenazah. Pertama apa? Waktu ketika matahari baru terbit ya. Waktu ketika matahari pas di atas, tidak ada bayangan, hatta tamila, sehingga kita apa istilah bahasa waktu istiwa ya. Kalau sudah condong sedikit ada bayangan, itu sudah boleh. Yang terakhir saat ghurub bisyamsi, ketika matahari baru terbenam. Kenapa? Ini bukan sekedar menguburkan jenazah yang dilarang, tapi juga sholat pun diharamkan. Kenapa? Karena 3 waktu inilah waktu orang penyembah berhala melakukan ibadahnya. Nah, ini tasyabuh dengan orang yang menyembah para sabil asnam itu, menyembah matahari ya, yang bertuhan pada matahari, menyembah matahari. Makanya Rasulullah melarang kita sholat pada 3 waktu itu atau menguburkan jenazah di waktu itu, kita diharamkan. Sholat 3 waktu itu haram ya, kecuali
ada satu tempat yang bebas. Apa itu? Masjidil Haram. Kalau Bapak Ibu ada di Masjidil Haram, tidak ada waktu yang haram itu. Semuanya tawar. Kalau di Madinah enggak, tetap haram 3 waktu itu. Tapi kalau di Masjidil Haram semuanya boleh. Bapak Ibu habis sholat subuh, sholat lagi, enggak apa-apa. Kalau perlu ditunjukkan kalau saya udah ngaji. Pas tuhur, pas terik matahari, sholat enggak apa-apa. Tapi di Masjidil Haram, kalau di Masjid Nabawi tetap berlaku lagi. Bagaimana kalau di Masjid Syafi'i ini? Nah, tanya beliau. Itu ya. Jadi kembali itu ada 3 waktu. Bagaimana ada yang mengatakan waktu malam itu makruh? Nah, itu tidak benar. Ya, hadis itu juga diriwayatkan dari Al-Albani, ya, Wahabi. Ya. Justru Bapak Ibu, sahabat terdekat Rasulullah, bahkan putri beliau Siti Fatimah dikuburkan di waktu malam hari. Abu Bakar dikuburkan di waktu malam hari. Dan banyak para sahabat Rasulullah dikuburkan di waktu malam hari. Boleh kita menunda penguburan itu dengan catatan. Pertama, yang pertama ini menempati urutan pertama karena alasan ada family, sanak family. Tapi yang akribah, yang ahli waris, sanak family apa? Suami atau istri atau anak. Kalau sudah menyamping itu sudah tidak perlu ditunggu. Apalagi cucu dari ponakan tetangga kita gitu ya. Oh, itu nggak usah ditunggu ya. Sudah cucu ponakan tetangga teman kita gitu. Itu nggak perlu ditunggu itu ya. Paman, ponakan itu sudah tidak apa. Jangan kasihan jenazahnya. Ya, biar segera. Kenapa? Selama jenazah itu belum dikuburkan, itu banyak malaikat yang mengamini setiap doa. Takutnya ada doa yang tidak baik terhadap jenazah itu. Itu yang ditakutkan. Ya, inilah muskil saya di sini. Kasihan jenazahnya. Kalau misalnya, ya saya terus terang aja, mohon ditegur kalau saya salah. Kayak kemarin itu. Sampai semalaman menghadang jalan, ya toh? Orang mau lewat harus terpaksa ini. Takutnya ada orang nggak ngerti, buru-buru punya hajat, sopo sih mati, buat takutnya. Nah, doa itu tuh sampai ke jenazah. Gerundungnya orang itu yang tidak kenal, itu yang harus kita jaga. Kasihan jenazah. Ya. Kenapa harus disegerakan? Takut ini eman-eman. Kenapa Rasul menganjurkan kita segera saja? Eman-eman. Takut ada orang nggak? Ini malaikat akeh gitu, yang mengamini setiap doa. Yang apakah lebih banyak doa jelek, apa lebih banyak doa baik terhadap jenazah? Loh, kalau umpatan-umpatan nggak bagus itu kan kena semua. Sohibul musibah kan ya jenazahnya. Kalau sohibul musibah masih hidup, masih bisa istighfar, masih bisa minta maaf. Jenazah sudah nggak bisa apa-apa, sudah cukup itu